Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adenatan dari kelas 12 TKJ 1. Dalam video ini saya akan mencoba untuk menyelesaikan tugas job sheet 3 dari mata pelajaran AIJ. Dan ini adalah tugasnya, yaitu memperbaiki konfigurasi firewall. Ini topologinya. Dan ini yang harus kita konfigurasi. Jadi dalam tugas ini ada dua interface. Baiklah, langsung saja kita akan kerjakan tugasnya. Baik, di sini saya akan login menggunakan username admin dan passwordnya kita kosongkan. Klik enter lagi. Lalu di sini saya akan mencoba untuk konfigurasi sedikit menggunakan Mikrotik OS-nya agar kedua interface-nya bisa terdetek oleh Winbox. Saya sudah mengganti nama dari Mikrotiknya. Lalu di sini saya akan mencoba untuk mengganti nama dari interface-nya. Oke, interface set header 1. Saya ganti nama header 1 menjadi one. Lalu header 2 menjadi lab 1. Dan header 3 menjadi lab 2. Di sini sudah terganti. Lalu saya akan coba untuk membuat DHCP kliennya. Saya akan membuat DHCP kliennya, IP DHCP client add interface 1 then yes disable IP DHCP client print. Di sini sudah bound, artinya sudah bisa terkoneksi dengan internet. Lalu saya akan memberi alamat IP pada setiap interface. IP address 192.168. Alamat IP-nya sesuai dengan pada soal. Nah, lab 1 menggunakan octet 100 dan subnet 24, dan lab 2 200 dan subnet 25. 1.1.1/24 interface lab 1. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk setting DNS-nya. Oke, belum allow remote request-nya mati. Yes. Nah, oke. Lalu saya akan coba untuk routing, membuat gateway. Root add gateway. To IP root print. Di sini ada dua. Saya akan hapus salah satu. IP root remove 1. Lalu IP root print lagi. Saya akan coba ping terlebih dahulu. Oke,
bisa ya, bisa ke ping ke Google. Lalu saya akan coba untuk buat NAT-nya. Search address agar tidak memakan waktu yang lama, jadi saya akan singkat saja. Saya akan langsung ke out interface-nya. Action masquerade. Kalau saya tambahkan sintak src address seperti tadi, maka saya akan mengkonfigurasi satu persatu. Kalau saya menggunakan sintak ini, maka semua interface akan mendapatkan NAT-nya. Lalu berikutnya adalah DHCP server setup. Untuk yang pertama adalah lab 1. Oke, di soal untuk lab 1 DHCP poolnya dari 2 sampai 100. Ini dia 100. Lalu yang lab 2 cuman konfigurasinya cuma internet gateway sama DHCP pool saja sampai 100 juga. Jadi untuk konfigurasi lab 2 sampai di sini kayaknya. IP DHCP server print. Oke, keduanya sudah berhasil. Lalu saya akan mencoba untuk acak-acak dulu wifi saya. Oke, wifi sudah teracak, maka laptop saya tidak akan bisa koneksi internet, tetapi pada interface dari VMnet-nya akan bisa terkoneksi dengan internet. Di sini saya akan ubah masing-masing interface dari VMnet-nya ataupun lab 1 lab 2-nya menjadi DHCP. Wifi-nya not connected. Oke. Bukan. Oke. Sebentar. Oke, sudah DHCP. Kita akan cek IP-nya. Nah, ini udah berhasil terpanggil. Lalu yang ini juga, yang lab 2 juga sudah dapat IP-nya. Dan saya akan matikan yang lab 2 dan saya akan mulai konfigurasi yang lab 1. Kita akan buka Winbox. Di sini sudah terdetek dari lab 1 ya, yang address 101 sampai 1.1. Kita connect. Oke, konfigurasi pertama adalah buat rule filter yang mengizinkan permintaan HTTP dan HTTPS dari klien ke internet, tetapi seperti akses port telnet dan FTP akan diblokir. Oke, saya akan buat filter rules-nya. HTTP dan HTTPS diizinkan ya. Protokolnya TCP, DST portnya 80 dan 43. In interface-nya adalah lab 1. Comment izin rule HTTP dan HTTPS ke lab 1. Oke, kita akan tes. Kita akan tes apakah berhasil atau tidak. Oh, belum juga dibuka. Websitenya sudah dapat byte-nya. etik.com. Sip, bisa ya.
bisa. Lalu yang kedua adalah blok FTP dan telnet. Untuk blok adalah change-nya input dan action-nya adalah drop. Source address jangan lupa diisi. Protokolnya TCP juga 2123. In interface lab 1 comment blok port FTP dan telnet di lab 1. Kita akan coba telnet 192.168. Nah, hasil dari CMD connecting terus dan nggak masuk, berarti sudah berhasil terblok, dan kita bisa lihat byte-nya juga naik. Lalu kita akan cek untuk FTP-nya. FTP 192.168.1.1.1. Oke. Untuk hasil FTP juga gak ada hasilnya ya, pas di browser tidak menampilkan apa-apa. Oke, kita ke soal yang kedua, yaitu blok situs Tokopedia. Tapi sebelum itu saya mau ngeblok ping IP ini agar gak bisa ping ke router ya. Caranya adalah seperti tadi. Untuk blocking adalah input dan actionnya adalah drop. Source addressnya kita isi IP yang mau kita ping. Oke, desta addressnya kita isi IP router. Lalu protokolnya ICMP, jangan lupa. In interface lab 1 comment ping 2150 ke lab 1. Kita akan coba. Ini masih bisa. Kenapa masih bisa? Karena di sini interface ini karena interface ini menggunakan host ID 100. Agar tidak bisa ke ping, maka kita ubah IP-nya 11 titik misalnya 25. Subnet masknya segini karena /24. 1 888. Oke. Self disconfiguration yes. Oke. Nah, maka Winbox-nya akan disconnect. Kita cek dulu IP-nya. Sudah benar. Lalu kita coba reconnect ke Winbox. Kita akan lihat dari hasil byte-nya dan kita akan coba ping ke router. Nah, di sini byte-nya naik dan hasil ping menunjukkan RTO. Soal ketiga selesai. Soal berikutnya, memblokir situs tokopedia.com. Cara blokir situs ini kita akan menggunakan layer 7 protokol. Caranya adalah kita klik add di sini, kita akan namai untuk layernya, dan untuk XP-nya sendiri kita akan menggunakan sintaks seperti berikut: panah atas, titik,
lalu plus dalam kurung tokopedia.com atau situs yang mau diblokir, titik, bintang, dan dolar. Kita langsung aja apply lalu oke. Setelah itu kita ke filter rules, kita tambahkan lagi change-nya adalah forward, untuk actionnya sendiri drop, lalu source address-nya kita tambahkan /24. In interface-nya kita lab 1 dan di advance tambahkan di layer 7 protocol Tokopedia atau layer yang sudah kita tambahkan tadi. Kita kasih komen blokir situs Tokopedia, apply lalu oke. Kita akan coba tes apakah bisa atau tidak. Tokopedia.com. Kalau misalnya byte-nya nambah, berarti kita berhasil untuk memblokir situs Tokopedia. Dan jika situsnya loading terus-menerus, maka kita berhasil memblokir situs Tokopedia ini. Nah, byte-nya udah nambah dan hasil dari searching kita menunjukkan situs ini tidak dapat dijangkau. Blokir situs sudah berhasil. Selanjutnya adalah lakukan blok setiap konten yang mengandung kata mikrotik. Ini sama seperti Tokopedia tadi, tapi kita ke filter rules, lalu kita ke general dulu. Forward, actionnya seperti biasa tadi, drop, source address-nya kita tambahkan, ini interface-nya lab 1, tapi di advice-nya itu kita bukan menggunakan layer 7 protocol, tapi kita akan menggunakan konten. Di sini kita akan ketik aja mikrotik, sudah, mikrotik atau mikrotik.com. Tambahkan komennya adalah blokir konten mikrotik. Kita apply lalu oke. Kita akan coba lagi di browser. Kita akan coba buka mikrotik.com. Jika byte-nya nambah, berarti kita berhasil. Ya, byte-nya nambah dan kita berhasil memblokir konten yang mengandung kata mikrotik. Dan mungkin ini soal yang terakhir, yaitu buat firewall yang memblokir akses internet mulai pukul 7 malam sampai 7 pagi. Kita akan coba sama seperti tadi di filter rules juga, kita add generalnya forward, actionnya juga drop seperti blokir situs tadi. Source address-nya kita isi lagi 0/24. Untuk ini interface-nya lab 1 juga. Protokolnya TCP dan DST port-nya kita tambahkan 80 atau 443. Kita akan coba aja blokir HTTP dan HTTPS. Lalu untuk di extra, nah di extra ini ada time, kita tambahkan time di sini. Tadi diblokirnya mulai dari pukul 7 malam sampai 7 pagi. Nah, berarti di sini mulai dari 19.00 sampai 7 pagi. Kita apply. Oh, ternyata muncul error. Couldn't add new firewall rule, start time bigger than end time 6. Ini artinya si Winbox ini gak bisa, atau apa ya, waktunya itu gak bisa lebih dari 6 jam kalau gak salah. Jadi untuk mengatasinya adalah kita akan coba kita akan coba split atau pisahkan. Misalnya di sini saya akan set dari 7 malam sampai pukul 23.59. Komen blokir akses internet pukul 19 sampai 23. Kita apply dan juga oke. Nah, kita akan bikin lagi sampai internetnya itu gak bisa diakses sampai pukul 7 pagi. Caranya kita tinggal copy yang ini, lalu kita ubah saja jamnya
jadi pukul 7 pagi. Kita ubah komennya, ini 7 ya, berarti dari pukul 00 jam 12 malam 00. Apply dan juga oke lah. Nah, oh ternyata di sini tulisannya berwarna merah. Kenapa berwarna merah? Berarti ya ini belum waktunya gitu. Kalau misalnya di sistem ini sudah, misalnya ini 18.52, berarti 8 menit lagi ini akan sampai ke pukul 19.00 kan. Nah nanti kalau misalnya ini udah 19.00, maka bagian kelima ini yang blokir akses internet pukul 19-23 ini akan berubah warna menjadi warna hitam seperti yang lainnya. Berarti itu sudah mulai terblokir akses internet. Dan ya, semua soal sudah berhasil diselesaikan. Dan mungkin kita akhiri video ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.